Gimana kabarnya? Sehat. Sehat semua ya? Iya. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulaikan pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta anak kami yang bernama Cinta, silakan maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum saya memimpin kita dalam doa, mari kita angkat satu pujian Roh Kudus kembali di sini. 3 wilayah. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus mengasihimu. Kau menuntut, kau mandi, kau beribuku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Janganlah saling peduli kami dengan kuasa Allah tinggi. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan, di mana Tuhan telah menolong kami dari rumah hingga sampai di sekolah ini. Ya Tuhan, itu bukan karena kekuatan kami, karena belas kasihan-Mu kepada kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulakan mata pelajaran kami yang diberikan guru-guru kami. Ya Tuhan, berilah kekuatan kepada kami, berilah semangat kepada kami untuk menerima mata pelajaran yang telah diberikan kepada kami pada hari ini. Ya Tuhan, berkati kami juga Tuhan yang memulakan mata pelajaran, berkati juga guru-guru kami yang menyampaikan mata pelajaran kami pada hari ini, supaya terlaksana dengan baik. Ya Tuhan, begitu juga orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah, berilah kekuatan kepada mereka Tuhan, berkatilah pekerjaan mereka, karena pekerjaan mereka sebagai kebutuhan kami di sekolah ini. Ya Tuhan, hanya ini doa anak-Mu yang sesingkat ini, hanya kami landaskan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Akan mengabsen kita terlebih dahulu. Jadi nama-nama yang saya sebutkan ini supaya mengangkat tangan di atas kalau memang hadir pada hari ini. Agusman Halawa, Hadir Pak. Asli SPZ Warubu, Damai K. Dohena, Hadir Pak. Deltri S. Warubu, Lilis Mawarni Dohena, Pasrah J. Halawa, Hadir Pak. Sitiga Halawa, Tevianus Dohena, Hadir Pak. Tuti Asnita Warubu, Albert Tunas Bedrova, Hadir Pak. Vincesius Halawa, Hadir Pak. Hilda Kristiani Warubu, Monica Esternita Warubu, Moses Tri Harefa, Niat Siska Warubu, Agus Halawa, Hadir Pak. Trun Andri Warubu, Hadir Pak. Ade Putri Kagule, Agustan Halawa, Desni A. Warubu, Elfri Santi Warubu, Hadir Pak. Jelina Warubu, Hadir Pak.
Kristiani Warumu, Hadir Pak. Martin ST Warumu, Hadir Pak. Nona Murni El Warumu, Hadir Pak. Noniat Halawa, Pak. Rita Lestari Warumu, Hadir Pak. Selvin E Warumu, Hadir Pak. Sideide Halawa, Yolan G Mendrova. Ya, jadi hari ini ada beberapa orang teman kita yang tidak sempat hadir. Mungkin di antara mereka ada yang sedang sakit atau bagaimana. Mudah-mudahan pada minggu depan mereka bisa hadir bersama. Hari ini kita akan belajar mengenai peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang yang percaya. Jadi untuk lebih jelas materi pembelajaran kita ini, saya akan memberitahukan, menjelaskan kepada anak-anak kami kompetensi dasar yang harus anak-anak kami miliki. Dan kemudian nanti setelah mempelajari materi ini, apa indikator capaian kompetensi yang harus kalian miliki. Maka untuk itu saya akan beritahukan kepada kita kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar yang pertama yang harus anak-anak kami miliki dalam materi pembelajaran ini adalah dari aspek spiritual. Kompetensi dasarnya adalah mengakui peran Roh Kudus dalam membaharui kehidupan orang beriman atau orang percaya. Jadi itu kompetensi dasar yang harus kalian miliki dalam materi pembelajaran ini. Lalu nanti setelah kalian mempelajari materi pembelajaran ini, maka ada indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian miliki, yaitu mengakui peran Roh Kudus dalam membaharui kehidupan orang yang beriman atau kehidupan orang yang percaya. Jadi ada pengakuan. Jadi itu capaian kompetensinya. Setelah kalian belajar tentang materi ini, maka kalian itu mesti harus mengakui Roh Kudus dalam kehidupan kalian. Nah, yang kedua, kompetensi dasar yang kedua dari aspek sosial atau afektif adalah bersedia hidup baru sebagai wujud percaya pada peran Roh Kudus sebagai pembaharuan. Nah, itu kompetensi dasar yang harus kalian miliki. Nah, indikator pencapaian kompetensinya apa? Bersedia hidup baru sebagai wujud percaya pada peran Roh Kudus sebagai pembaharu. Kompetensi dasar yang ketiga dari aspek kognitif atau pengetahuan, yaitu memahami peran Roh Kudus dalam membaharui kehidupan orang beriman atau orang yang percaya. Indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian miliki setelah mempelajari materi ini, yang pertama adalah menjelaskan bagaimana Roh Kudus berperan dalam kehidupan orang yang berkenan kepadanya atau orang-orang yang percaya. Yang kedua adalah menyebutkan apa yang terjadi apabila hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kompetensi dasar yang keempat yang berhubungan dengan psikomotorik adalah menyajikan presentasi berkaitan dengan peran Roh Kudus sebagai pembaharu dengan mengacu pada Alkitab.
indikator pencapaian kompetensinya adalah satu, menyajikan karya tulis tentang makna Roh Kudus dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Yang kedua, menyajikan persentase berkaitan dengan peran Roh Kudus terhadap masalah remaja. Jadi itu kompetensi dasar yang harus kalian miliki, dan beberapa tadi indikator pencapaian kompetensi. Untuk selanjutnya, kalian juga harus mengetahui apa tujuan daripada kita mempelajari materi pembelajaran ini. Tujuannya adalah yang pertama, mengakui peran Roh Kudus dalam mempengaruhi kehidupan orang yang percaya. Jadi harus ada pengakuan setelah kita mempelajari materi ini. Yang kedua adalah bersedia hidup baru sebagai wujud percaya pada peran Roh Kudus sebagai pembahari. Yang ketiga adalah menjelaskan bagaimana Roh Kudus dalam kehidupan orang yang berkenan kepada Tuhan. Yang berikut adalah menjelaskan contoh-contoh dari Alkitab atau hidup sehari-hari tentang keberanian yang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Terus tujuan yang berikutnya adalah menyebutkan apa yang terjadi apabila kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang terakhir adalah menyajikan presentasi berkaitan dengan peran Roh Kudus terhadap masalah remaja. Nah, itu tadi kira-kira tujuan setelah kita mempelajari materi pembelajaran ini. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi pokok kita, yaitu peran Roh Kudus dalam kehidupan orang yang percaya. Nanti dalam proses pembelajaran ini kita nanti akan melaksanakan kegiatan proses pembelajaran ini dengan melalui diskusi dalam kelompok. Jadi kalian nanti akan mendiskusikan materi-materi yang akan nanti kita pelajari pada materi ini. Materi pembelajaran kita yaitu peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang yang percaya. Adakah di antara kita yang pernah mendengar tentang Roh Kudus? Ada? Pernah kalian dengar tentang perkataan Roh Kudus? Ya, saya yakin dan percaya semua anak-anak kami pasti pernah mendengar yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah merupakan satu pribadi. Sebagaimana Allah Bapa satu pribadi, Allah Anak juga satu pribadi, maka demikian juga Roh Kudus itu adalah merupakan satu pribadi. Ini sering kita dengar disilakan dengan Allah Tritunggal. Tiga tapi satu. Nah, Roh Kudus juga adalah satu pribadi. Satu pribadi. Nah, oleh karena Roh Kudus ini adalah merupakan satu pribadi, maka dia juga punya peranan. Dia juga punya peranan yang sangat penting sekali dalam kehidupan orang yang percaya. Artinya ada yang bisa Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, mengenai Roh Kudus ini seringkali digambarkan dalam beberapa lambang-lambang ya. Nah, ini mungkin kalian bisa melihat, ini ada lambang-lambang. Nah, ini lambang-lambang daripada Roh Kudus ini. Seringkali
ia dilambangkan dengan apa biasanya? Roh Kudus ini dilambangkan dengan apa? Kalian bisa melihat itu gambar di atas? Itu gambar apa itu? Alkitab dan? Coba lihat dulu. Kalau tidak salah itu ya mungkin karena Roh Kudus itu seringkali dilambangkan juga dengan burung merpati. Jadi itulah kira-kira yang menjadi suatu lambang-lambang yang menggambarkan tentang Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bisa bekerja dalam kehidupan kita. Maka saya ingin mau menjelaskan kepada kalian semuanya apa yang menjadi peran Roh Kudus dalam kehidupan orang yang percaya. Kita bisa melihat itu ada beberapa tokoh dalam Alkitab yang bisa dipakai oleh Roh Kudus. Salah satunya adalah Raja Daud. Bagaimana Daud itu dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kalau kita itu sudah dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus, lalu apa yang kita akan terima dalam hidup kita? Kita bisa melihat salah satu contoh sebagai seorang tokoh dalam Alkitab yang telah dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Kita bisa baca di dalam Alkitab, di dalam 1 Samuel. 1 Samuel pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-13. Saya minta salah seorang siswa membacakan ayat ini, anak kami yang bernama Jelina Walu, untuk membaca ini 1 Samuel ke-16 ayatnya yang ke-13. 1 Samuel pasal 16 ayat 13 adalah beginilah firman Tuhan. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Kita akan melihat di dalam Roma pasal 8 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya minta nanti anak kami yang bernama Murni lalu untuk membacakan ayat ini. Persilakan. Roma pasal 8 ayat 10 sampai 17 beginilah bunyinya. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhnya yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Oleh itu bersaksi bersama-sama dengan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak-anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipertulikan bersama-sama dengan Dia. Oke, baik, terima kasih. Kita teruskan satu ayat lagi, 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 16. Silakan baca. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 16. Beginilah bunyinya.
Jadi bersiaplah, berjaga-jagalah, dan kuasailah diri kalian masing-masing. Dan taruhlah harapanmu sepenuhnya kepada Allah Bapa, yang akan menunjukkan kebaikan hatinya kepada kita ketika Kristus Yesus menyatakan dirinya kepada kita. Jadi, hendaklah kita hidup sebagai anak-anak Bapa yang taat kepadanya. Jangan kita mundur lagi untuk memuaskan keinginan-keinginan kita yang lama. Pada waktu kita hidup seperti itu, kita belum mengenal Allah. Tetapi sekarang hendaklah kita suci dalam segala kelakuan kita, sama seperti Allah yang sudah memanggil kita adalah suci. Karena ada tertulis di dalam firman Tuhan, hendaklah kalian hidup suci karena aku suci. Jadi dari ayat-ayat firman Tuhan ini kita bisa melihat bagaimana peranan Roh Kudus itu kalau dia menguasai kehidupan orang-orang yang berkenan kepadanya. Salah satu contoh yang bisa kita lihat di ayat-ayat Alkitab ini tadi adalah seorang yang bernama Daud. Bagaimana Daud itu bisa menjadi seorang raja. Dari kisah yang sudah kita baca tadi itu, ketika Samuel dia mengurapi Daud, maka mulai dari situ Daud itu dipimpin oleh Roh, dikuasai oleh Roh. Lalu apa yang bisa dialami oleh Daud karena dia telah dikuasai, dipimpin oleh Roh? Maka jadinya lah Daud itu bisa menjadi seorang raja bagi Israel. Daud bisa menjadi seorang pemimpin. Karena apa? Karena Daud telah dikuasai, Daud telah dipimpin oleh Roh. Nah, sehingga dia bisa menjadi seorang raja. Nah, selain daripada itu juga, tidak hanya saja Roh Kudus itu berperanan untuk membawa kita untuk bisa menjadi seorang raja, tetapi Roh Kudus itu juga bisa memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kudus itu juga bisa memberikan penghiburan kepada kita. Roh Kudus itu juga bisa memberikan kemampuan kepada kita ketika kita menghadapi berbagai masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sebagai salah satu contohnya, hal itu kita bisa lihat di dalam Mazmur 23. Kalian bisa membaca dan menyimak nanti itu tentang Mazmur 23 itu, bagaimana Daud itu dia mengungkapkan suatu perasaan. Dia berkata, ketika bahaya mengancam aku, atau ketika saya sedang berada dalam bahaya, apa yang dikatakan oleh Daud? Apakah Daud takut? Apakah Daud gemetar? Daud dia tidak takut dan dia tidak gemetar. Daud dia berkata, aku tidak takut. Kenapa dia tidak takut? Sebab Tuhan adalah gembala. Tuhan adalah gembala. Tuhan beserta dengan Daud. Nah, itulah sebabnya Daud dia tidak pernah takut dalam hidup. Selain daripada itu, Daud itu dia telah dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi itu merupakan salah satu peranan Roh Kudus kalau menguasai kehidupan kita. Ada keberanian dan tidak pernah takut dengan keadaan apapun yang menimpa kehidupan. Nah, selain daripada itu, peranan Roh Kudus ini juga kita bisa melihat dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Nah, suatu peristiwa ketika mereka berkumpul di loteng Yerusalem.
apa yang terjadi di sana. Ketika mereka berkumpul itu di suatu tempat itu dengan tiba-tiba itu terjadi suatu tiupan angin yang begitu kencang. Ada bunyi-bunyi lidah-lidah seperti api. Lalu setelah itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu dijelaskan bahwa mereka penuh dengan Roh Kudus. Ketika mereka berkumpul itu di suatu tempat itu, lalu dengan tiba-tiba turunlah dari langit seperti tiupan angin keras. Lalu turunlah Roh Kudus dari surga hingga pada mereka masing-masing. Mereka penuh dengan Roh. Lalu apa yang kita lihat dalam kehidupan murid-murid Kristus setelah mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus? Sebelum mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, murid-murid itu takut sekali untuk bersaksi. Takut sekali untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Mereka tidak berani. Kenapa? Karena waktu itu begitu banyak ancaman yang diperhadapkan kepada orang-orang yang bersaksi tentang Kristus. Makanya waktu itu mereka takut. Tetapi coba setelah mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, ketika murid-murid itu dipenuhkan dengan Roh Kudus, setelah itu mereka punya keberanian. Mereka lagi tidak takut. Dulu orang-orang yang selalu mengintimidasi mereka ketika mereka menyampaikan kabar berita Injil, mereka begitu sangat takut. Tapi sekarang setelah mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, sekarang mereka punya keberanian yang sangat. Apa keberanian yang bisa kita lihat dalam hidup mereka? Itu salah seorang Petrus. Petrus itu tahu dia pernah berkhotbah di hadapan ribuan orang. Dia berani. Sekarang dia lagi tidak takut, tetapi di hadapan ribuan orang, Petrus dia menyampaikan berita tentang Kristus. Alkitab mencatat bahwa 3.000 orang. Nah, anak-anak kami sekaliannya, kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa Petrus begitu berani sekali untuk memberitakan itu? Karena Roh Kudus menguasai kehidupan. Jadi itulah kira-kira materi pembelajaran kita pada hari ini tentang peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Sekarang saya ingin bertanya, dari penjelasan yang saya sampaikan ini, apakah ada yang kurang mengerti? Jelas semua ya? Benar? Benar. Baik. Kalau begitu kita akan teruskan. Kalian akan mengerjakan tugas. Tugasnya adalah mencari makna dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Tentu tadi kalian sudah melihat suatu gambar yang saya sudah perlihatkan kepada kita. Ini dia Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kalian mencoba untuk mencari makna daripada ayat-ayat ini. Judul atau perikop daripada firman Tuhan ini adalah Tuhan adalah gembalaku. Jadi saya minta kalian untuk mencari makna dari ayat-ayat ini. Saya persilakan kalian untuk membentuk kelompok belajar. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, dan di sini kelompok 3.
Saya persilakan, bisa diatur mejanya. Diatur mejanya, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 1-6. Sebab Daud mengalami Aku di padang, ia membaring aku dalam tembalangan. Bagaimana? Apakah sudah siap mengerjakan tugasnya? Sudah. Kalau sudah siap, maka saya minta supaya kelompok 1 mempresentasikan ke depan hasil diskusi dari kelompoknya, dari materi yang kalian sudah bahas pada hari ini. Saya persilakan. Nanti kalau sudah selesai, saya minta kita beri aplaus dari kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1 tentang Tuhan adalah Gembala. Pengakuan Daud bahwa Tuhan adalah Gembala hidupnya lahir dari sebuah penderitaan yang sedang dialaminya. Dia sedang berada dalam sebuah pelarian dari kejaran pembunuhan dirinya dari rasa salju kita itu di tengah situasi yang tidak baik. Daud merefleksikan Allah sebagai gembala dalam dirinya. Daud memberikan satu penegasan bahwa dalam hidupnya Tuhan digambarkan sebagai sosok gembala. Kita mengamati bahwa seorang gembala tidak pernah jauh dari domba-dombanya. Gembala mengenal dombanya dan demikian sebaliknya. Tuhan seorang gembala sangatlah penting. Dia tidak saja mencukupi kebutuhan domba dengan memberi mereka makan, juga berjaga-jaga dari ancaman musuh. Gembala selalu bersama-sama dengan domba-dombanya. Itulah sebabnya dari sisi domba, dirinya akan merasa aman selama dia berada di samping gembalanya. Daud menyadari bahwa hubungannya dengan Tuhan bukanlah sebuah hubungan simbiosis mutualisme, sebuah hubungan saling menguntungkan antara dua belah pihak. Hubungan Daud dengan Tuhan jauh melebihi kebutuhan di dalam diri Daud sendiri. Itulah yang disebut dengan intimasi atau keintiman. Daud mau menjelaskan bahwa Tuhan yang digambarkannya sebagai gembala itu adalah
bersama dan memenuhi apapun yang menjadi kebutuhannya. Itulah sebab ketika siswa Contios ini berlangsung, maka kebutuhan akan terpenuhi dengan sendirinya. Takkan kekurangan aku adalah sebab akibat. Dari pertanyaan Daud yang menjadikan Tuhan sebagai gembalanya, pesan yang disampaikan di dalam Kidung Pemuka ini sangat jelas bagi kita, bahwa selama kita menjadikan Tuhan sebagai gembala dan selama kita juga mau menjadi domba yang baik bagi gembala itu, maka apapun yang menjadi kebutuhan kita tersedia, sebagaimana seorang gembala menjamin kebutuhan domba-dombanya, mulai dari kebutuhan fisik, rasa aman, ketentuan, dan hal-hal lain yang non-material. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjadikan Tuhan sebagai gembala? Sebagaimana Daud lakukan, sudahkah kita menjadi domba yang baik? Mazmur dari 23, dari apa yang dikatakan Daud tentang Tuhan sebagai gembala, takkan kekurangan aku, ia memberikan aku di padang guru yang berumput hijau, ia membimbing, ia memberikan aku di padang guru. Ayat 1-3, Tuhan melengkapi kebutuhan kita. Tuhan memimpi dan menjaga kita, ia menuntun aku ke jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau berserta. Ayat 3-4. Tuhan memberkati kehidupan kita. Engkau menyediakan hidangan, Engkau mengurapi kelapaku, kebajikan dan kemurahan belakang aku mengikuti aku seumur hidup. Ayat 5-6. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok 1. Jika ada tanggapan dari kelompok 2 dan 3, untuk dipersilakan. Di kelompok 2 dan 3, apakah ada tanggapan dari hasil presentasi dari kelompok 1? Ada? Ada? Ya, silakan. Apa makna dari ayat 1-3? Itu makna dari 1 ayat 3, Tuhan melengkapi kebutuhan kita. Ya. Masih ada yang lain? Silakan. Dari kelompok 3. Ya. Persilakan. Kelompok 3. Apa makna dari Mazmur 20 pasal 23 ayat 3-4? Apa makna dari ayat tersebut? Makna dari ayat 3-4 yaitu Tuhan memimpi dan menjaga kita. Bagaimana? Kelompok 2 jelas? Jelas. Kelompok 3? Jelas. Terima kasih. Masih ada lagi pertanyaan? Tidak. Ada ya. Jadi kalau tidak ada, kita berterima kasih kepada kelompok 1. Mereka telah menyajikan hasil dari diskusi kelompok mereka, dan kita melihat apa yang mereka diskusikan itu sudah cukup amat baik. Oleh karena itu, kita berikan aplaus dulu kepada kelompok 1. Nah, terima kasih. Kelompok 1, silakan. Sekarang kami persilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan ke depan hasil diskusi dari kelompoknya. Persilakan kelompok 2. Jadi mohon supaya kelompok yang lain memperhatikan. Nanti kita akan tanggapi bagaimana tanggapan dari hasil kelompok 2. Persilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2 tentang makna dari
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur pasal 23 ayat 1-6. Daud mengalami masa-masa yang berat sejak ia masih berusia muda. Perjalanan hidup yang penuh liku-liku kian membentuk karakter Daud menjadi sosok pemuda yang kuat. Dan satu hal yang terpatri di hati Daud adalah Tuhan tidak pernah meninggalkannya sendiri. Oleh karena itu, dalam mazmurnya Daud mengungkapkan isi hatinya sebagai perwujudan bersyukur bagi Tuhan yang adalah gembala yang baik bagi dia. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mazmur pasal 23 ayat 2-3. Daud tahu benar pekerjaan seorang gembala karena memang sejak muda hari-harinya dihabiskan di padang gembalakan kambing domba ayahnya Isai. Sesungguhnya tugas dan tanggung jawab seorang gembala sangat berat, apalagi di kawasan Timur Tengah. Menemukan daerah yang berumput hijau tidaklah mudah, karena daerah tersebut adalah padang tandus dan penuh bebatuan. Dengan demikian, seorang gembala harus tekun, sabar dan kuat untuk gambar menyusur gurun dengan berpindah-pindah tempat untuk mencari rerumputan bagi domba-dombanya. Belum lagi ia harus mencari air yang tenang agar domba-dombanya dapat minum, sebab domba-domba tersebut tidak dapat minum di air yang alirannya deras. Itulah gambaran tentang apa yang sudah diperbuat Tuhan terhadap Daud, juga terhadap kita. Kasih Yesus kepada kita seperti seorang gembala yang begitu peduli dan sangat mengasihi domba-dombanya, dan tidak pernah lelah untuk membimbing dan menuntun kita meskipun kadang-kadang kita tak memberontak. Sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus sangat bertanggung jawab atas hidup kita dan sanggup memenuhi segala kebutuhan yang kita perlukan. Dia juga menjadi perlindungan bagi kita. Bagaimana Daud dapat berkata, "Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, ladangmu dan tongkatmu itulah yang menghidup aku." Mazmur pasal 23 ayat 4. Demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok 2. Jika ada tanggapan dari kelompok 1 dan kelompok 3 untuk silakan. Ya. Bagaimana? Dari kelompok 1 ada pertanyaan? Tidak, Pak. Kelompok 3 ada pertanyaan? Tidak, Pak. Jadi jelas ya apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 2. Jadi kami menyampaikan terima kasih kepada kelompok 2. Untuk itu kita beri aplaus kepada kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kita mendengar hasil diskusi dari kelompok 3. Kami persilakan untuk mempresentasikan ke depan hasil diskusinya. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 3 yang bermakna dari Mazmur 23 ayat 1-6. Dari pengalaman pemazmur sendiri, yakni Raja Daud sebagai seorang gembala, ia menceritakan pengalamannya yang luar biasa dalam menggembalakan domba, di mana pada waktu itu dibutuhkan perjalanan melewati 1000 tak tanah yang tandus dan berbatu. Di tengah kesulitan itu, seorang gembala harus bertanggung jawab penuh atas kehidupan kawanan dombanya dalam segala keadaan. Ia harus mengenal setiap mata air, sumur, musim, dan tantangan yang akan dihadapi. Adapun bunyi Mazmur 23 yang ditulis oleh Daud yaitu, "Tuhan adalah
akan kekurangan aku, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku yang di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, biarlah ku penuh melimpah. Kebijakan dan kemurahan bekala akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Makna dari Mazmur 23 yaitu Tuhan adalah gembalaku, menggambarkan Tuhan Yesus sebagai gembala yang setia, yang penuh perhatian dan penjaga tanpa kesudahan. Dalam hal ini, Sang Gembala yaitu Tuhan Yesus terus membimbing umat ke tempat tenang yang menyegarkan, lewati pergumulan-pergumulan hidup dan melewati tempat-tempat berbahaya. Kata membaringkan, arti Tuhan akan membuat umatnya membaringkan diri, sehingga umat dapat beristirahat singkat di tengah pergumulan dunia, ancaman dunia, keadaan hati tidak menentu hingga berbahaya. Selanjutnya, kata membimbing mengandung arti Tuhan membimbing umat dengan pemeliharaan firman dan kasih-Nya yang luar biasa. Ia menyerahkan pandangan, jalan, serta hati umatnya kepada kasih-Nya. Sementara itu, menyegarkan berarti pemulihan dari Tuhan untuk umatnya. Tuhan tidak biarkan umatnya jatuh terpuruk dalam setiap permasalahan. Ia akan memberikan kekuatan dan pemulihan sejati yang tidak diberkasi keadaan. Kemudian kata menuntun memiliki arti bahwa Tuhan Yesus akan menolong, mengarahkan, memimpin, menolong dombanya agar melakukan apa yang benar di jalan Allah sesuai dengan janji-janji-Nya. Demikianlah hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 2, silakan. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ya. Tidak ada ya? Jelas? Jelas. Oke, baik. Kami menyampaikan terima kasih kepada kelompok 3 dan atas hasil presentasinya. Kita beri aplaus kepada kelompok 3. Terima kasih. Kembali ke belakang. Jadi semuanya dari kelompok-kelompok sudah mempresentasikan ke depan semua apa yang telah kalian bahas di dalam materi pembelajaran kita ini. Tadi kita sudah melihat dan sudah dijelaskan kepada kita semua dengan melalui kelompok-kelompok bagaimana makna daripada Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6, dengan satu keyakinan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Yesus adalah gembalaku. Jadi kalau Yesus adalah gembala kita, maka apapun yang diperhadapkan kepada kita, apakah itu ancaman, apakah itu kesusahan, kalau kita sudah digembalakan oleh Tuhan, maka kita pun tidak perlu takut dan gentar. Kita harus punya keberanian, kita mesti harus optimis,
bahwa Tuhan beserta dengan orang-orang yang percaya. Jadi demikian saja materi pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin barangkali kalau ada yang perlu ditanyakan dari materi ini, silakan ditanyakan. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, maka sebagai bahan evaluasi, saya akan memberikan kepada kalian beberapa pertanyaan untuk dikerjakan dengan melalui kelompok. Ini lembar kerja peserta didik. Jadi di dalam lembar peserta didik ini ada beberapa pertanyaan. Lalu dari pertanyaan-pertanyaan ini nanti saya persilakan kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, dan diteruskan nanti silakan kalian nanti untuk menjelaskan, mempresentasikan ke depan dari apa yang telah kalian kerjakan dengan melalui kelompok diskusi. Ini ada LKPD, saya bagikan kepada kalian untuk kelompok 1. Ini LKPD-nya, silakan. LKPD untuk kelompok 1. Kelompok 2. Nah, ini untuk kelompok 3. Jadi ada beberapa pertanyaan di situ, dan silakan kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan. Baik, kalau sudah selesai bahan evaluasinya, ini tidak perlu lagi di presentasi ke depan, tapi silakan diserahkan saja. Silakan diserahkan LKPD-nya. LKPD silakan diserahkan. Kelompok 1. Kelompok 1 ya, ini kelompok 1. Ya. Baik. Terima kasih. Saya sudah melihat hasil evaluasi dari tiap kelompok, baik kelompok 1 maupun kelompok 2, dan begitu juga dengan kelompok 3. Maka sebagai hasil dari apa yang telah kalian kerjakan, saya sudah membaca dan saya sudah melihat, maka semua yang kalian telah kerjakan ini, saya memberi nilai kepada semua kelompok dengan nilai yang sangat memuaskan. Jadi semuanya nilainya cukup bagus, cukup baik. Jawabannya semuanya hampir lengkap.
semuanya cukup baik. Maka sekali lagi kita beri aplaus kepada semua kelompok. Nah, terima kasih atas semuanya. Inilah hasil dari evaluasi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Semoga anak-anak kami semuanya kemampuan kalian pada masa-masa yang akan datang lagi lebih ditingkatkan dari apa yang telah kalian hasilkan pada hari ini. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, dan sebelum kita menutup pembelajaran ini, saya minta saudari Elfri memimpin kita dalam doa untuk menutup pelajaran kita. Kami persilakan. Baik, kita mulai berdoa. Makasih Tuhan telah memberikan waktu pelajaran pada hari ini. Waktu pelajaran pada hari ini bisa tertanamkan kami masing-masing. Kasih Tuhan kepada kami yang telah mengajarkan kami pada hari ini terlaksana dengan baik. Demikian doa dengan Yesus Kristus yang telah Amin. Demikian, dan sampai jumpa pada pelajaran pada minggu yang akan datang.